Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di hari ini seperti biasa kita niatkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita lanjutkan ya pembukaan yang kemarin tentang surah Al-Qadar. Kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau ditransliterasikan ya, inna anzalnahu, hu-nya besar, fi lailatul qadr. Adapun untuk ini kalau dibaca waqaf ya, dibaca berarti. Kalau dibaca wasal qadri. Kalau dibaca waqaf qadr. Ya, harus ada ro-nya, terdengar sedikit huruf ro-nya. Adapun untuk kaidah tajwidnya, inna ada nun berharokat tasydid, ini yang disebut dengan gunnah ya, gunnah. Nah, ketika ini belum ada ini ya, belum ada anzalna, ini disebut dengan mad asli. Tapi ketika ada di depannya kata anzalnahu ya, ini maka hukumnya berubah menjadi mad mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apabila ada mad asli, ini mad asli, di depannya ada hamzah tapi beda kalimat. Ini yang dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 6 harokat ya. Ini yang dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun yang selanjutnya ada nun mati ketemu zai. Nah, ini yang dinamakan ikhfa. Ya, nun mati ketemu za, ini namanya ikhfa. Nah, kalau di sini tertulisnya anzalna, tetapi bacanya anzalna. Ada nya ya. Nah, di sini ada mad yang fathah tegak berdiri, ini yang dinamakan mad badal. Ya, ini yang dinamakan mad badal. Fi, ini namanya mad asli. Ya, nah, lailah ini ada fathah, di depannya ada ya. Ya-nya ya mati. Ini yang dinamakan mad layyin. Ya, ada fathah ketemu ya mati atau ada fathah ketemu waw mati. Ini yang dinamakan mad layyin. Lailatul qadr. Ini ada alif lam di depannya huruf qaf. Alif lamnya jelas. Ini yang disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, di sini ada huruf dal. Ini huruf qalqalah. Qutbu jadin ya. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah, ada qaf, to, ba, jim, dal. Itu namanya huruf qalqalah atau baju di toko apapun ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Itu kalau misalnya harokatnya memang sukun, itu dinamakan dengan qalqalah sughra. Ya, qalqalahnya ini namanya qalqalah sughra. Kalau bacaan qalqalahnya hidup lalu kita baca mati, itu yang namanya qalqalah kubro. Tapi kalau memang harokatnya jelas sukun, ini yang disebut dengan qalqalah sughra ya, qadri. Nah, ro-nya berharokat kasroh. Kalau dibaca waqaf ya, ini beda antara dibaca waqaf dengan dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf, dibaca berhenti, maka ini ro-nya ro tafkhim. Karena apa? Ada fathah nih di sini. Tetapi kalau dibaca wasol, dibaca sambung, ini namanya ro tarkik tipis. Nah, itu pembahasan tentang tajwidnya. Adapun artinya inna, sesungguhnya kami, kaminya ini kami Allah ya, bukan kaminya Nabi Muhammad, bukan, tetapi ini karena firman Allah, innanya sesungguhnya kami ya,
kami Allah maksudnya anzal telah menurunkan. Nah, kami juga yang telah menurunkan ya, menurunkannya apa? Al-Quran fi lailatul qadri, fi pada lailah malam al-qadri yang mulia, pada malam Lailatul Qadar atau pada Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam al-qadar, jadi bukan malam Lailatul Qadar. Kalau kita sebutnya malam Lailatul Qadar, kapan waktunya nggak ada yang tahu ya, karena itu rahasia Allah ya. Lanjut ke ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Transliterasinya wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini kalau dibaca waqaf, baca berhenti. Kalau dibaca wasal, qadri. Adapun hukum tajwidnya wama, ini sama kayak tadi lagi, wama adroka. Kalau nggak ada adroka, ini namanya mad asli atau mad tabii. Tapi berhubung di depannya ada adroka, ya ada hamzah, ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian ada dal, dalnya ini berharokat mati, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Lalu ada fathah berdiri, mad badal ya. Nah ini ini namanya mad asli. Lai, nah ini fathah ketemu ya tadi apa, mad layin. Al-qadri sama lagi, ini alif lam qamariyah, ini qalqalah sughra. Kalau dibaca wasol, dibaca sambung, ini ro tarkik. Kalau dibaca wakof menjadi ro tafkhim. Adapun tanda wakofnya di sini adalah al-waqful ula. Wakof berhenti lebih diutamakan. Lalu di ayat ini pun kita masuk penjelasannya tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kamilah yang menurunkan malam qadar atau malam kemuliaan. Nah di sini, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi sengaja ayat pertama dibikin pertanyaan, dibikin misteri, kami menurunkan malam kemuliaan. Di ayat keduanya lagi Allah dengan hebatnya, dengan kemahahebatannya memberikan, tahu nggak? Ini kami, kata Allah, kami yang nurunin Lailatul Qadar. Nah kalian tahu nggak Lailatul Qadar? Nah dijelaskan lagi di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, ini kalau ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau pakai ini. Nah, kalau dibaca wasal syahrin ya. Nah, ini fathah ketemu ya. Mad layin ya. Alif lam koma riyah, ini namanya qalqalah sughra. Ini ro tarkik. Nah di sini ada waqaf mamnu, makanya bacanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ini ro tarkik. Tapi kalau diberhentikan ini jadinya ro tafkhim. Khay. Nah ini fathah ketemu ya mati. Namanya sama ini, yaitu mad layin. Khairum. Nah ada tanwin ketemu mim. Ini yang disebut dengan idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah. Idgham melebur dengan disertai dengung. Ada nun mati ketemu alif, namanya izhar. Ya, alfi syahr. Nah ini kalau misalnya dibaca waqaf namanya ro tafkhim, kalau dibaca wasal namanya ro tarkik. Tapi lebih utama dibaca waqaf karena di sini ada tanda waqaf yang disebut tadi al-waqful ula. Waqaf lebih utama. Nah, di sini disebutkan malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kemarin dicerita yaitu Nabi Syam'un al-Ghazi ya, Syam'un al-Ghazi yang bisa berjuang selama 1000 tahun, 1000 bulan, 1000 bulan dan beribadah 1000 bulan. Makanya
disinilah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Waktunya kapan nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Kalau dikasih tahu nanti pas ibadah di bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar doang. Ya, makanya itu rahasia. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan dari awal sampai akhir baik, insya Allah dia pasti mendapatkan malam kemuliaan ini. Mungkin untuk saat ini Bapak akhirkan di 3 ayat ini ya. Setelah ini tolong dilanjutkan dengan evaluasi. Adapun passwordnya yaitu Sugro, S-nya besar UGHRO, Sugro. Pesan Bapak, tolong. Kemarin itu saya bingung tuh, ada yang ngerjain tulisannya sama tetapi ada yang dioper di kelas 9 ya. Tulisan kalian ya tulisan kalian. Jangan kalau ada kakak kelasnya yang minta mungkin untuk sebagai tugasnya ya jangan diserahkan. Saya bingung itu, ada yang tuker-tukeran, saya bingung yang kelas 8 ngerjain kelas berapa tulisannya juga ada yang ditulis, ada yang enggak nulis, ada yang tulisnya ayatnya beda. Ingat pesan saya baik-baik. 3 hal. Sholat, jujur, bertanggung jawab, dan tambahannya saat ini yaitu bantu kedua orang tua, tolonglah ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau dibicara jenuh, saya pun insya Allah juga sama, sudah jenuh ya. Tapi ya karena ini mungkin yang terbaik untuk kesehatan kita, maka patuhi. Ya, tolong ini materi yang ada ditulis, nanti kerjakan evaluasi. Ini passwordnya, tapi tolong juga ya kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.